Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Ibu Dewi Astuti, SSIMM, selaku dosen pengampu manajemen strategi. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Viola Leovani. Saya dari kelas 645 I07 dengan NIM 6419137. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang strategi kooperatif. Jadi, strategi kooperatif apa sih? Nah, strategi kooperatif adalah suatu strategi di mana suatu perusahaan bekerja sama dengan satu atau beberapa perusahaan lain untuk mencapai tujuan yang di-share bersama. Lalu, pelaksanaan strategi kooperatif dapat dilaksanakan dengan joint venture, aliansi strategik, dan perjanjian partnering yang lain. Sedangkan untuk tumbuh, berkembang, dan peningkatan kinerja perusahaan korporasi, terdapat 3 cara. Yang pertama, ada pengembangan internal, kedua, merger dan akuisisi, dan yang ketiga, kooperatif. Selanjutnya, ada strategi aliansi. Jadi, strategi aliansi adalah suatu strategi yang berhubungan dengan upaya membentuk suatu partnership di mana 2 atau lebih perusahaan melakukan pengkombinasian sumber-sumber daya dan kapabilitas upaya mencapai sasaran penciptaan keunggulan bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis aliansi strategik. Yang pertama ada joint venture. Jadi suatu aliansi strategik di mana 2 atau lebih perusahaan membangun suatu perusahaan baru yang independen secara legal dengan meng-share beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka untuk membangun keunggulan bersaing. Contohnya ada Dow Corning dari Dow Chemical. Yang kedua ada aliansi strategik ekuitas, suatu aliansi di mana 2 atau lebih perusahaan membentuk suatu kerjasama untuk mengkombinasikan beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan persentase ekuitas yang berbeda dari perusahaan dengan tujuan untuk dapat menciptakan keunggulan bersaing. Contoh, Chrysler dan Mitsubishi Automotive. Selanjutnya ada aliansi strategik non-ekuitas, merupakan aliansi di mana 2 atau lebih perusahaan membangun hubungan kontraktual untuk berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas unik guna menciptakan keunggulan bersaing. Yang terakhir ada Global Strategy Alliances, yaitu merupakan kerjasama secara partnership antara 2 atau lebih perusahaan, negara, dan lintas industri. Baik, selanjutnya ada jenis aliansi strategik. Di sini, jenis aliansi strategik ada tingkat bisnis dan tingkat korporat. Untuk tingkat bisnis, yang pertama ada aliansi komplementer, merupakan aliansi di tingkat bisnis di mana perusahaan-perusahaan partner berbagi beberapa sumber daya dan kapabilitas mereka dengan cara komplementer, saling melengkapi untuk membangun keunggulan bersaingnya. Yang kedua ada aliansi untuk mengurangi persaingan. Nah, aliansi ini dapat digunakan pada tingkat bisnis untuk menanggapi aksi serangan para pesaing. Yang ketiga, ada aliansi untuk merespon persaingan. Dan yang keempat, ada aliansi untuk mengurangi ketidakpastian. Dan selanjutnya, ada jenis aliansi strategik di tingkat korporat. Yang pertama, ada aliansi diversifikasi. Untuk aliansi diversifikasi merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas sumber daya dan kapabilitasnya adalah untuk melakukan pendiversifikasian ke dalam produk atau area pasar baru. Yang kedua ada aliansi sinergis. Aliansi sinergistik merupakan strategi kooperatif tingkat korporasi di mana penyertaan perusahaan atas beberapa sumber alam dan kapabilitas untuk dapat menciptakan lingkungan ekonomis. Yang ketiga ada franchising. Franchising merupakan suatu strategi kooperatif tingkat korporasi di mana suatu perusahaan menggunakan franchise sebagai hubungan kontraktual. Baik, penjelasan selanjutnya ada strategi merger. Dalam strategi merger, pada dasarnya 2 perusahaan bersepakat menyatakan secara bersama membentuk menjadi satu perusahaan. Dengan demikian, merger merupakan konsolidasi atau kombinasi di antara 2 atau lebih perusahaan. Baik, demikian penjelasan materi strategi kooperatif. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.